Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Paran TV dimanapun Anda berada. Kembali Dialog Khusus hadir di hadapan Anda pemirsa pada kali ini bersama saya Revi Melani. Pemirsa, stunting atau kekerdilan pada anak merupakan masalah yang serius yang harus segera kita atasi ini pemirsa. Stunting dapat menyebabkan jangka panjang baik itu secara fisik maupun secara mental untuk anak-anak. Dan juga pemirsa, pemerintah pusat telah meluncurkan program nasional percepatan penurunan stunting. Terdapat pada Perpres nomor 72 tahun 2021 dan juga dijelaskan dalam peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021. Dan juga pemirsa, pemerintah Kota Padang tentunya berkomitmen penuh ini untuk mendukung dan melaksanakan program dari nasional ini yang mana untuk menekan angka stunting terkhususnya di wilayah Kota Padang. Dan juga pemirsa, bagaimanakah upaya dan juga gerakan pemerintah Kota Padang untuk menekan angka stunting ini? Inilah akan kita bahas dan juga kita kupas pada dialog khusus hari ini pemirsa bersama Wali Kota Padang. Bersama Bapak Wali Kota kita ada Bapak Hendri Septa tentunya pemirsa. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Wali Kota kita pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Begitu juga kami ucapkan sehat walafiat untuk warga Kota Padang di mana saja berada. Oke, ini di tengah kesibukan kita menyempatkan diri juga Bapak ini di dialog khusus hari ini Bapak. Kita bahas tentang stunting dengan tema komitmen menekan angka stunting di Kota Padang. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai peningkatan angka stunting ini kan sudah menjadi isu nasional ini Pak ya. Jadi bagaimana kalau untuk kondisinya sekarang ini di Kota Padang ini Bapak? Baik Uni, Bapak Ibu warga Kota Padang yang saya hormati yang tercinta, kita berdasarkan data dari DP3 AP2KB jajaran pemerintah Kota Padang dan juga Dinas Kesehatan Kota Padang, ada sebanyak 50.600 ya, 50.600 anak yang telah kita kelompokkan ya, dan telah dievaluasi, juga telah dilakukan seleksi ya oleh dinas terkait DP3 AP2KB dan juga Dinas Kesehatan Kota Padang. Maka ditemukan dari sebanyak 50.000 lebih itu 1.366 anak yang terindikasi mengarah ke stunting ya. 1.366 lebih ya anak yang ada di Kota Padang itu terindikasi terpengaruh terhadap kondisi stunting ya. Kita sama-sama tahu stunting ini adalah di mana pertumbuhan anak ya, anak yang di bawah 5 tahun ya rata-rata itu tidak sesuai dengan umur. Mungkin juga berpengaruh kepada pertumbuhan otak dan mentalitasnya. Jadi dari 1.366 anak itu juga ada kelompok-kelompoknya ya, kelompok pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental dan pertumbuhan otaknya dan lain-lain ya. Nah, dari itulah kita alhamdulillah ya, sesuai dengan keputusan kami ya, keputusan Wali Kota Padang nomor 399 tahun 2023 ini, kita sudah membentuk tim ya untuk penanggulangan penurunan stunting di Kota Padang yang tugasnya adalah untuk gerak cepat ya, mengantisipasi ya, mengevaluasi apa-apa yang membuat anak kita itu mengalami fase seperti itu dan memberikan solusi dan juga rehabilitasi ya, pengobatan kepada yang membutuhkan ya anak-anak kita itu. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan terbentuknya tim ini angka stunting kembali menurun ya. Dan saya juga bulan Desember ini sudah berkeliling ke 11 kecamatan sembari menyerahkan anggaran operasional untuk RT RW dan juga kader-kader posyandu, kader PAUD, kader apalagi tuh guru-guru ngaji, TPQ, TKA, MDT dan juga imam masjid. Di sana di 11 kecamatan itu saya selalu ya sampaikan perihal tentang stunting ini dan bermohon kepada 3.400 lebih RT, 909 RW Kota Padang untuk membantu membantu Pemko Padang bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa perlu
kerjasama semua pihak, semua elemen agar stunting ini bisa menurun dan mudah-mudahan kita mempunyai generasi-generasi yang sehat walafiat. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti dengan pembentukan tim tadi Pak, termasuk juga termasuk upaya juga penurunan stunting yang telah dilakukan untuk nasional ya Pak ya. Rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting di Kota Padang. Kalau Kota Padang kan membentuk tim. Nah, biasanya yang akan dilakukan atau menjadi progres utama nih, fokus dari tim itu apa yang dilakukan itu Bapak? Ya, tentunya melalui jajaran terkait seperti Dinas Kesehatan ya, kepala dinasnya dan juga puskesmasnya, DP3B2KB-nya dengan kader-kader Posyandu yang memang sudah selama ini kita bentuk ya. Tentu kita berharap ya anak-anak yang dia ada fase ya. Anak-anak yang di dalam janin ya. Anak-anak yang di bawah 2 tahun dan anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, dari fase ini tentu tim akan mendiagnosa untuk bagaimana kiat yang harus kita lakukan kepada ibu hamil. Nah, data yang saya peroleh di Kota Padang ini lebih ya, ada mungkin lebih dari 14.000 apa 15.000 ya yang hamil di Kota Padang yang saya tahu ya. Mungkin ada datanya bertambah terus. Nah, ibu-ibu hamil kita ini tentu harus kita observe gitu ya. Harus kita diagnosa, harus kita jaga ya selama masa hamil itu apa saja asupan yang telah diberikan kepada calon bayi. Nah, karena ini yang sering terjadi karena banyak mungkin karena tabiat dari calon ibu atau si ibu ya. Kalau calon ibu kan yang belum melahirkan. Tapi kalau yang si ibu mungkin sudah melahirkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi mungkin karena gaya hidup ya, nggak mau makan banyak, atau juga ibu-ibunya ya asupannya serba instan sehingga tidak memberikan gizi kepada calon bayi. Nah, ini kelompok yang harus kita teliti bersama, kita awasi bersama ya. Ada program yang dikeluarkan oleh DP3B2KB namanya ESIMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Saya sering serahkan itu ya, sertifikatnya kepada para pengantin baru. Nah, ini sudah jalan hampir 2 tahun lebih ya, program dari DP3B2KB. Ini kita kontrol para pengantin-pengantin kita yang pengantin muda, dan insya Allah mereka siap hamil, siap nikah siap hamil. Dan kita minta ya melalui Dinas Kesehatan dan juga kader-kader Posyandu agar mereka yang sudah didata itu melaporkan ya umur dari kehamilannya. Nah, dilihat perkembangan bayinya bagaimana. Itu kita juga minta mungkin dengan memakai teknologi ya, seperti USG, nah gitu ya, yang bisa dilihat perkembangan bayi dari fase yang balita bawah 2 tahun. Nah, ini fase menentukan juga. Anak-anak yang di bawah umur 2 tahun sering terputus ya untuk mendapatkan makanan eksklusif, ASI. Nah, air susu ibu eksklusif ini penting sekali. Ya, karena di air susu ibu semua mineral, zat, vitamin ada, lengkap, paling lengkap, sangat dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Nah, tentu diharapkan dengan tim ini untuk mengawasi ini ibu-ibu yang lagi menyusui, ya jangan sampai terputus ya pemberian ASI-nya kepada anak-anak mereka di bawah umur 2 tahun. Terus juga lanjut ya kelompok anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, di bawah 5 tahun ini bagaimana ini orang tuanya? Karena ya itu tadi ya, karena orang tuanya sibuk atau memang nggak niat memberi makanan yang bergizi ya, sering memberikan makanan yang yang mengandung MSG kalau kita ya, MSG atau Ajinomoto, penyedap rasa dan lain-lain. Ini kalau bisa anak-anak di bawah umur 5 tahun itu jangan sering diberikan ya. Bagi cemilan ciki nah, gitu itu ya, jadi anak-anak biar mereka ngunyah udah
orang tua ada senang, jangan gitu ya kan. Anak-anak ini butuh asupan yang mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka makan itu bermanfaat atau tidak gitu. Nah, orang tualah yang harus menentukan. Saya malah menganjurkan ya kalau bisa makanan anak-anak kita ini yang paling banyak itu adalah yang rebus-rebusan gitu ya. Telur rebus, sayur rebus yang insya Allah ya nanti anak-anak kita ini akan punya fisik yang kuat, tubuh yang besar, yang kuat ya. Insya Allah ini harapan ya untuk mengurangi asupan yang instan tersebut yang mengandung MSG, mengandung penyedap rasa, ajinomoto ya dan lain-lain. Banyak ya. macamnya Pak ya. ya. Banyak macam yang itu. Gitu. Nanti kita kembali memperbaiki juga ya Pak ya dari awal, dari persiapan ketika calon pengantin juga mulai udah diperhatikan sampai dari awal itu ya Pak ya kalau untuk pemerintah. Nah, kalau langkah konkret Pemko Padang apa nih Pak untuk menekan angka stunting ini Pak? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, kita sudah diberitahu baik BKKBN ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa Kota Padang termasuk tinggi ya angka stuntingnya. Tentu kita tidak tinggal diam. Ya. Dan langkah yang harus kita lakukan tersebut adalah bagaimana tim yang telah kita bentuk itu betul-betul bekerja sesuai polanya, ya sesuai dengan kelompok yang tadi saya sampaikan, kelompok masa hamil, kelompok anak di bawah umur 2 tahun, yang masa menyusui dan kelompok anak yang di bawah 5 tahun. Ini fase yang sangat menentukan ya. Bagaimanapun juga pertumbuhan anak itu dilihat dari umur ini, dari umur dia lahir, umur selama dia masih janin, sewaktu dia lahir sampai umur 2 tahun dan 2 tahun sampai 5 tahun. Ini yang perlu ya tim dari pemerintah bekerja keras, dan kami juga tadi sudah saya sampaikan mengajak nenek mama, cadik pandai, alim ulama, bundo kanduang untuk mengawasi anak kemanakannya. Nah, jadi anak kemanakan kita pada ketua RW, ketua RT saya sudah sampaikan juga, tolong ya diawasi, diingatkan warga kita ya yang mungkin Pak RT, Pak RW dapat informasinya dari lurah atau camat bahwa ada di RT-nya, ada di RW-nya yang hamil sekitar mungkin 20 ya ibu, calon ibu atau ibu. Nah, ini yang akan kita pertegas nanti menjelang akhir tahun ini dan insya Allah nantinya di 2024 karena ini memang berproses. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan semua pihak bisa dilibatkan. Oke. Baik. Nah, kalau untuk strategi menurunkan prevalensi stunting ini, Pak, apa yang dilakukan oleh Pemko Padang? Ya kita tentu berharap dengan kejadian prevalensi seperti ini tentu harus ya bagaimanapun juga pemerintah bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ya, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Apa-apa yang kita telah lakukan kita laporkan. Apa-apa yang kita punya kekurangan kita harus laporkan sehingga nanti kekurangan kita bisa disupport oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi sehingga turbulensi ini dapat kita kontrol ya. Karena seperti tadi yang kita sampaikan, kita sudah melakukan gerakan ya untuk bagaimana mengawasi ya sedari hamil ibunya ini sampai dia melahirkan sampai dia nanti membesarkan. Nah, artinya yang berat sekarang ini kita butuh dukungan penuh ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi ya dalam memberikan asupan gizi apapun itu. Ya itulah yang nanti kita minta koordinasi dengan DKK dan Posyandu agar diberikan gizi-gizi yang asupan-asupan ataupun vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh anak kita yang kita bawa ke Posyandu sehingga mana-mana yang mereka tergolong yang tadi kami sampaikan ada sekitar 1.300-an lebih ya, 1.366 anak terindikasi stunting, ini bisa dalam beberapa waktu depan dia kembali membaik. Itu. Jadi kita fokuskan kepada yang 1.300 ini sembari juga mengawasi calon-calon bayi atau anak yang akan nanti dibesarkan bersama nanti di tahun-tahun ke depan. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk itu perlu intervensi Pemko tidak Pak dalam upaya penurunan stunting itu? Kalau perlu apa saja kira-kira menjadi intervensi itu Bapak? Ya, tadi memang harus karena data ini kan
dari pemerintah. Iya. Ya, artinya pemerintah ya melalui jajarannya, ya DKK, Dinas Kesehatan, DP3B2KB, ya, bagaimana informasi ini dapat diberikan kepada kami dan nanti kami akan terjemahkan ke dalam sebuah tindakan, ya. Tadi ada data 1.300 nih Pak katanya, udah termasuk dalam kelompok yang membahayakan. Ya udah, intervensi pemerintah adalah bagaimana di daerah yang memang terindikasi banyak stunting itu harus diberikan, ya, bantuan secepatnya. Ya, yang kami maksud bantuan itu adalah asupan itu. Anak-anak itu sudah by name by address. Jadi 1.366 anak yang ada di Kota Padang yang terindikasi oleh stunting itu sudah dapat datanya by name by address oleh Dinas DP3B2KB dan juga DKK Kota Padang. Nah, inilah yang saya minta kepada jajaran agar gerak cepat, ya, tindakannya apa yang harus diberikan. Terus kalau memang kita punya kekurangan, segera koordinasi dengan baik itu pemerintah provinsi ataupun Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, biar kita bersama-sama menanggulangi stunting. Jadi ini bukan tanggung jawabnya kota atau daerah saja, tapi semua instansi pemerintah. Oke, baik, tentunya untuk keterlibatan semua aspek ya Bapak ya, baik keperberian informasi juga dari Ibu tadi untuk memberikan data juga kepada Posyandu maupun puskesmas rumah sakit, dan juga memberikan data juga pada Dinas Kesehatan juga tentunya untuk melihat di bagaimana perkembangan angka stunting di Kota Padang ya Pak ya. Dari sana kita ketahui juga. Kita break dulu sejenak Bapak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. SUD MZen Paidan mencatat setidaknya terdapat 1,6 miliar rupiah tunggakan yang berasal dari pasien bermasalah. KPU Kota Padang mencatat lebih dari 50% DPT Kota Padang merupakan pemilih muda. Partisipasi pemilih muda tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024, yaitu 80%. Sebelumnya, untuk mengurangi hempasan ombak, masyarakat secara swadaya memasang karung berisi pasir untuk mengurangi pengikisan. Namun hal itu tidak pernah bertahan lama. Petani kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat mengeluhkan anjloknya harga TBS sawit. Pasalnya hasil yang didapat tidak lagi bisa diimbangi biaya perawatan. Meski demikian, sejumlah pengendara roda 2 masih nekat melalui jembatan yang terlihat sudah keropos ini. Selain berkerat, kondisi lantai jembatan juga sudah terlihat banyak yang berlubang. Di tengah tingginya intensitas hujan, genangan air meluap ke rumah sebagian warga di daerah tersebut. Salah satunya rumah dan warung milik Warni yang berada di depan Mapolres Agam ini. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang, diantaranya tangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam dialog khusus, yang mana pemirsa dialog khusus kali ini kita membahas dengan tema komitmen menekan angka stunting di Kota Padang. Tentunya bersama dengan Wali Kota Padang, pemirsa, dengan Bapak Hendri Septa. Tadi kita sudah bahas ya Pak ya, di segmen 1 tentang bagaimana gambaran stunting di Kota Padang. Kita lanjutkan lagi obrolan kita pemirsa. Nah Pak,
kalau untuk meningkatkan kualitas ini Pak, tadi kan udah kita bahas tentang penyebab stunting, ada beberapa yang dijelaskan sama Pak Wali Kota. Nah kalau kita untuk meningkatkan kualitas persiapan kehidupan berkeluarga nih Pak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi begini, memang ini jadi perbincangan ya di tengah masyarakat. Karena di dalam agama menikah itu dianjurkan cepat. Karena dikhawatirkan nanti bisa membuat hal-hal yang enggak gitu ya. Tapi berdasarkan untuk bagaimana kesiapan mental dan juga fisik dari calon pengantin gitu ya, terutama pengantin wanita. Nah, ini memang menurut dunia kedokteran itu yang memang baik itu adalah di atas umur 20 atau 25 kali ya. Namun di tengah masyarakat kan kawin usia muda masih ngetren ya. Usia 19 tahun, malah ada yang 17 tahun juga saya lihat. Nah, inilah ya yang perlu diberikan pemahaman ya kepada calon pengantin. Ya, kalau memang dia masih tergolong muda usianya, maka yang harus dia lakukan itu bagaimana dia siapkan mentalnya. Siapkah dia untuk memasuki fase yang selama ini bukan fasenya dia. Selama ini dia adalah fase yang mengurus diri sendiri. Sekarang ini dia akan memasuki fase yang dia harus memperhatikan calon anak. Nah, bagi yang perempuan ini, jadi calon anak yang akan dia kandung. Nah, ini kan butuh kekuatan, butuh komitmen dari dia bahwa kalau ketika dia nanti hamil, dia harus memberikan asupan kepada calon bayinya itu. Nah, ini. Nah, untuk itulah tadi pertanyaannya bagaimana untuk menyiapkan kualitas ya kehidupan yang lebih baik. Ya, tentu ya kita berharap ya mudah-mudahan calon pengantin ya harus siapkan diri. Masalah umur ya saya serahkan kembali ya kepada si calon pengantinnya. Kalau memang dia sudah siap nikah ya siaplah untuk mengemban tanggung jawab berikutnya. Tapi anjuran dari dunia kedokteran ya memang usia yang mapan yang boleh dibilang siap itu adalah di atas rata-rata umur 25 tahun kali ya. Nah, itu berdasarkan pandangan kedokteran karena fisik dari calon ibunya sudah cukup ya untuk mulai kehidupan yang baru yaitu mengandung dan melahirkan. Oke. Ya. Baik. Nah, kalau untuk tadi kan udah dibilang sama Bapak Wali Kota bahwasanya untuk calon pengantin benar-benar harus mempersiapkan bagaimana kebutuhan nutrisi untuk calon bayi yang dikandung. Nah, kalau untuk pemenuhan gizi nih Bapak dan juga untuk pembentukan pola asuh itu bagaimana kira-kira Bapak? Apakah ketika calon pengantin akan membina suatu kehidupan rumah tangga, apa diperhatikan di awal atau bagaimana Bapak untuk pemenuhan gizi dan juga pola asuh nanti untuk calon bayi ini Bapak? Ya. Tadi saya sempat singgung di sesi pertama bahwa berdasarkan program pemerintah pusat dan diarahkan kepada seluruh daerah, kami alhamdulillah 22 tahun ini menjalankan program e-simil elektronik siap nikah siap hamil ya yang diperuntukkan kepada para pengantin muda ya. Ini pemerintah Kota Padang ya alhamdulillah sudah punya lebih kurang 49 ya 49 pos yang ada di Kota Padang ya untuk membantu nantinya keluarga baru ini ya pengantin baru ini bagaimana nanti mereka mempersiapkan dirinya yang tadi disampaikan ya bisa untuk berkonsultasi ya apa asupan yang harus dia berikan kepada calon bayi ketika memang lahir ini hamil dia apa asupannya dan bagaimana untuk bisa hamil ya gitu ya. Nah, tentu ada kiat-kiat ya yang ini semua bisa diperoleh dari program yang kami berikan tadi dan itu gratis ya kita berikan kepada masyarakat Kota Padang khususnya ya. Dan semua daerah juga melakukan hal yang sama dan tentu ya dengan membentukan pos
pos ya yang berjumlah 49 ini. Nah, kita berharap masyarakat, terutama calon ibu atau pengantin baru atau yang punya keluarga yang baru ini, manfaatkan ini. Ya, jangan hanya ya sekedar mendapatkan informasi dari beberapa sumber saja, tapi gunakan manfaatkan ya pos-pos yang kami sediakan ini, karena ini sudah diberikan gratis ya kepada masyarakat, maka sangat bermanfaat ya bagi mereka yang telah memulai hidup barunya ya bersama dengan pasangannya. Oke, baik, tentunya untuk ketika dihadirkan pos yang dibentuk ini sebagai upaya juga ya Pak ya untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentunya ya Pak ya. Nah, kalau untuk persoalan akses air minum dan sanitasi ini apakah menjadi salah satu faktor juga yang perlu kita benahi ini Pak? Ya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah ke lapangan, saya memang melihat masyarakat kita masih banyak ya yang mengambil air untuk kebutuhan air minum dari air sumur bawah tanah, namun punya tempat sanitasi pembuangan ya, WC atau toilet itu berdekatan dengan sumur itu. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat itu tidak sehat. Ya. Dan kita berharap tentunya sumur resapan atau sumur air minum bawah tanah itu dijauhkan dari tempat sanitasi, tempat pembuangan. Tentu ya, ini penting ya, karena kesehatan tentu nomor satu bagi siapa saja, ya, termasuk calon pengantin baru. Ya. Dan kepada ya keluarga yang memang akan mempunyai anak yang akan menikah, ya, tentu pada keluarga kita harapkan untuk bisa ya memenuhi standar itu. Ya, bagaimana kebutuhan air minum bersih itu memang sangat dibutuhkan ya. Apalagi nanti ya anak atau kemenakan kita yang akan hamil ini akan memberikan asupan yang baik, termasuk salah satunya kebutuhan air minum bersih itu. Gitu. Jadi itulah yang kami temui di beberapa lokasi dan masih banyak yang seperti itu. Jadi pada kesempatan ini tentu saya berharap ya warga Kota Padang, mari kita bersama mewujudkan ya, lingkungan yang sehat ya untuk kita dan juga tentu untuk para generasi penerus kita. Oke, baik. Nah Pak, tentunya udah banyak ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk menekan angka stunting ini Pak. Nah kalau untuk partisipasi masyarakat dan berbagai unsur dalam mendukung upaya penurunan stunting ini apa nih kira-kira Pak? Respon masyarakat gimana nih? Ini kan pemerintah baik pusat juga daerah ini kan lagi gencar-gencarnya ini untuk strategi nasional ini untuk penurunan angka stunting. Nah kalau masyarakat bagaimana responnya untuk mendukung? Ya ini, tentu yang bisa mengukur itu adalah hasil ya. Artinya ketika kita sampaikan ini kepada masyarakat, kita berharap masyarakat menerima. Elemen masyarakat itu ada nenek mama ya, kalau kita di Sumatera Barat ada nenek mama, ada cadik pandai ya, guru-guru, ada bundo kanduang ya, ada pemuda dan juga pemerintah ya. Nah ini insya Allah kalau bisa dilakukan bersama tentu hasilnya bagus. Dan sebagaimana tadi kami sampaikan sebelumnya, data itu by name by address yang 1.366 anak yang termasuk dalam kategori stunting. Bagaimana? Apakah ini akan berhasil atau tidak? Ya tergantung dari komitmen kita bersama. Setelah ini, ya kita bersama-sama awasi anak-anak yang masuk dalam kelompok 1.366 itu, kita awasi perkembangannya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kalau berhasil ada perubahan dalam pertumbuhan fisiknya anak, berarti kita berhasil. Itu cara kita menilai nanti bagaimana bisa melibatkan masyarakat ini. Kita sudah sampaikan, masyarakat kita sampaikan ya, saya sudah sampaikan setiap saat di mana saja pertemuan dengan semua unsur stakeholder ya, pemangku kepentingan yang tadi saya sebutkan itu, nenek mama, cadik pandai, alim ulama, bundo kandung, pemuda, masyarakat, pemerintah ya, bahwa stunting ini persoalan bersama ya, bukan saja pemerintah tapi persoalan bersama. Jadi harus bersama-sama kita menyelesaikan, harus bersama-sama kita mengawasinya.
untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya butuh kerjasama stakeholder terkait lainnya Semua, juga Pak ya, ya untuk semuanya. mencapai target ini ya Pak ya. Ya. Oke, nah mengenai tentang tim tadi Pak, tim pendamping keluarga TPK ya namanya Pak ya, untuk tim ikut berperan dalam mensukseskan gerakan ini. Kalau untuk penyebaran tim ini ada di mana aja nih Pak kalau untuk di Kota Padang? Informasi yang saya dapat dari jajaran terkait, dinas terkait, itu hampir semua. Di 11 kecamatan, 104 kelurahan. Ada semua tim ini. Angkanya sekitar 400 ya. 400 lebih. 490-an lah ya. Satu tim itu terdiri dari 3. Ya, ada kader Yandu, PKK, dan puskesmasnya, tim puskesmas. Jadi kalau dihitung ya berapa itu? Sekitar 1.467. 1000 ya lebih kurang. 1.400-an lebih. 1.467-an. Tim yang ada kita siapkan sebagai tim pendamping keluarga itu. Nah, bayangkan, jadi artinya kita punya 1.467 orang yang masuk ke dalam 497 atau ya 90 lebih tim. Jadi satu tim 3 orang. Ini semuanya berkompeten. Ya, bisa insya Allah menjawab semua persoalan, keraguan, ya, harapan, keinginan dari keluarga mengenai kesehatan, ya, kesehatan diri mereka, kebutuhan gizi apa yang mereka butuhkan, terutama dalam mengurangi angka stunting, dalam mencegah terjadinya stunting di sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, itu kita sudah siapkan. Pemerintah Kota Padang serius ya dalam hal ini. Kita tidak main-main, kita berusaha untuk bagaimana ya saat ini dan ke depan angka stunting ini turun dan tidak menambah ke angka yang baru. Oke, baik. Kita break lagi sejenak Bapak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. RSUD M Zain Paidan mencatat setidaknya terdapat 1,6 miliar rupiah tunggakan yang berasal dari pasien bermasalah. KPU Kota Padang mencatat lebih dari 50% DPT Kota Padang merupakan pemilih muda. Partisipasi pemilih muda tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024, yaitu 80%. Sebelumnya, untuk mengurangi hempasan ombak, masyarakat secara swadaya memasang karung berisi pasir untuk mengurangi pengikisan. Namun hal itu tidak pernah bertahan lama. Petani kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat mengeluhkan anjloknya harga TBS sawit. Pasalnya hasil yang didapat tidak lagi bisa diimbangi biaya perawatan. Meski demikian, sejumlah pengendara roda 2 masih nekat melalui jembatan yang terlihat sudah keropos ini. Selain berkerat, kondisi lantai jembatan juga sudah terlihat banyak yang berlubang. Di tengah tingginya intensitas hujan, genangan air meluap ke rumah sebagian warga di daerah tersebut. Salah satunya rumah dan warung milik Warni yang berada di depan Mapolres Agam ini. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang, diantaranya tangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam dialog khusus pemirsa. Kita bersama dengan Bapak Wali Kota Padang, kita membahas tentang komitmen menekan angka stunting di Kota Padang. Tadi udah banyak kita bahas ya Pak, tentang stunting juga, penanganan juga. Terus kalau kita lihat ini Pak, kinerja juga di pemerintah Kota Padang ini Bapak ya. Kota Padang juga sudah memiliki tim percepatan penurunan stunting. Nah, kalau evaluasi Bapak sendiri sebagai Wali Kota, seperti apa kira-kira ini Bapak? Sesuai dengan surat keputusan Wali Kota nomor 399 tahun 2023, kita sudah membentuk tim percepatan penurunan angka stunting. Maka tim ini tentu harus bekerja semaksimal mungkin, berkolaborasi dengan semua instansi dan tentu juga stakeholder ya, yang seperti Nini Mama, Pudo Kanduang, Jadi Pandai, Pemuda dan lain-lainnya. Menurut saya tim ini sudah bergerak dengan baik, apalagi kita sudah memulainya juga sebelumnya dengan program ESIMIL ini. Nah, dengan program ESIMIL ini kita sudah mendeteksi ya seberapa banyak jumlah keluarga, gitu ya, jumlah keluarga yang termasuk dalam keluarga berisiko, ya, keluarga berisiko. Jadi informasi ya yang kita peroleh, kita punya 129.000 lebih ya keluarga yang ada di Kota Padang. Tapi yang berisiko itu sebanyak 37.000. Dari sasaran yang diminta oleh Kementerian sebanyak 99.000 yang harus kita awasi. Ya, ternyata kita menemukan 37.000. Nah, tentu ya kepada tim ya penurunan angka stunting kita harus fokus ini, ya, awasi ini, ya, yang 37.000 ini agar mereka tidak masuk ke dalam ini lagi beberapa waktu ke depan dan kembali menjadi keluarga yang sehat sesuai yang kita harapkan gitu. Oke. Nah, kalau untuk angka stunting di Kota Padang untuk per tahunnya kira-kira ada mengalami penurunan nggak Pak? Tentu ya dengan kita tadi sudah sampaikan, kita sudah membentuk tim, sudah memberikan pelayanan dan program-program. Harapan kita tentu akan ada penurunan. Iya. Tapi ini sekali lagi saya sampaikan, semua ini bisa terwujud dengan kerjasama kita semua pihak, ya, pemerintah, masyarakat, masyarakatnya ini Mama, Pundo Kanduang, ya, RT RW dan semuanya, ya, semua masyarakat lainnya yang selalu akan mengawasi kondisi anak-anak balita kita, ya, dari 50.600 lebih anak-anak kita di Kota Padang yang di bawah angka di umur 5 tahun di bawah itu yang terindikasi masuk ke dalam kelompok stunting cuma 1.366. Jadi kan sekitaran ya berapa ya, sekitar 2% ya. 2% aja. Ya, artinya namun ini kalau tidak ya ada upaya bersama untuk menurunkan, dia akan meninggi. Dia akan meningkat. Ya. Si anak yang tadi masuk ke 1.360 ini akan makin akan makin parah. Ya, tumbuhan fisiknya, pertumbuhan mentalnya akan makin parah. Makanya satu-satunya cara adalah segera bergerak semua tim, ya, semua elemen untuk bisa bagaimana anak tadi yang berkekurangan itu mendapatkan pertolongan sehingga dia kembali menjadi anak yang normal gitu. Oke, baik. Nah Pak, untuk intervensi pemerintah kota kan tadi dibentuk dengan tim ya Pak, tim pendekatan keluarga atau TPK. Yang menjadi fokus dari tim ini apa kira-kira Bapak? Tim pendamping keluarga ini adalah bagaimana tadi kan saya sampaikan ada 37.000 keluarga tergolong keluarga yang berisiko. Nah, tentu tugasnya tim pendamping keluarga ini adalah bagaimana yang keluarga ini harus mendapatkan layanan sosial, ya, harus ya mendapatkan layanan kesehatan, harus ada layanan posyandu, ya, puskesmas dan lain-lain. Ini harus kita berikan perhatian khusus buat yang 37.000, tapi yang keluarga lain juga
juga kita berikan perhatian. Hanya saja ini yang 37.000 keluarga yang jumlahnya 37.000 ini tergolong keluarga berisiko. Nah, makanya tim pendampingan keluarga yang tadi saya sampaikan sebanyak 14.000 lebih itu betul-betul harus memberikan perhatian ya kepada mereka ini. Oke, baik. Baik, untuk yang terakhir nih Bapak, kira-kira apa nih harapan ataupun pesannya nih Bapak untuk masyarakat yang keluarganya terdampak stunting, terus juga untuk tim percepatan angka stunting, apa juga nih harapan dan juga pesannya untuk masyarakat lebih dulu Bapak yang terdampak stunting? Ya, tentu atas nama saya pribadi dan masyarakat Kota Padang, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua elemen masyarakat, kepada nenek mama, jadi pandai, alim ulama, bunuh kanduang, pada pemuda, pada semua RT RW, ya, pada kader-kader posyandu yang dan juga semua ya elemen masyarakat lainnya, bersama-sama kita alhamdulillah ya berupaya untuk bisa ya menurunkan angka stunting ini. Tentu harapan kami ya kepada keluarga untuk tidak perlu takut ya, jangan ragu-ragu memberikan informasi jika di dalam keluarganya mungkin ada kekurangan, seperti contoh mungkin anaknya kurang gizi, maka segera laporkan kepada masyarakat. Kita akan bantu insya Allah ya bagaimana anak kita ini jangan nanti makin parah ya, makin jatuh ke kelompok stunting yang lebih parah. Nah, ini harapan, jadi sampaikanlah ya, jangan takut ya, selalulah berkoordinasi kepada kami, terutama ya puskesmas. Kita punya 24 puskesmas yang sudah paripurna alhamdulillah ya, dan kita punya banyak ya kader posyandu ya, di mana saja mereka berada di Kota Padang ini siap membantu. Dan tentu kepada tim pendamping keluarga, nah, tolong ya, karena ini sudah komitmen bersama, awasi dan evaluasi dan berikan perhatian khusus kepada keluarga yang termasuk ke dalam kelompok keluarga berisiko tinggi ya, agar mereka kita dapat informasi ada 40.000 lebih keluarga yang sudah ya kita diagnosa ya. Tadi artinya sudah di atas keluarga berisiko. Jadi artinya sudah kita cakupi, kita sudah rangkum by name by address. Ya, jadi kepada tim penggerak pendamping keluarga, tolong ya kita kerja maksimal ya, mudah-mudahan keluarga Kota Padang ya insyaallah ya kembali normal, kembali sehat, angka stunting insyaallah tidak ada di Kota Padang lagi nanti di masa sampai zero stunting ya Pak ya? Sampai zero stunting. Oke pemirsa, dapat kita simpulkan bahwasanya pemerintah Kota Padang tetap berkomitmen untuk dapat menurunkan angka stunting di Kota Padang. Dapat kita lihat bahwasanya dari berbagai kegiatan dan juga berbagai strategi langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk menurunkan angka stunting ini, dan tentunya juga butuh kerjasama dengan berbagai pihak, bunuh kanduang, alim ulama, nenek mama, cerdas pandai juga dibutuhkan perannya di sini pemirsa. Oke pemirsa, inilah dialog khusus hari ini kita bersama dengan Wali Kota Padang tentang komitmen pemerintah Kota Padang dalam menekan angka stunting. Baiklah pemirsa, saya Revi Melani dan juga Bapak Wali Kota Padang Henry Septa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.